Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Fajar, MPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah, bimbingan dan konseling, dan tak lupa pada teman-teman semua yang kami sayangi dan kami banggakan. Kami dari kelompok 10 akan mencoba memaparkan hasil diskusi kami mengenai integrasi bimbingan dan konseling dalam pembelajaran di MISD. Sebelumnya, perkenalkan dulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada Kinanti Rizky Apriliana dengan NIM 2319040 sebagai pemateri pertama, Vivi Faida dengan NIM 2319049 sebagai pemateri keempat, dan Novita Sari dengan NIM 2319153 yaitu saya sendiri sebagai pemateri kedua dan sebagai moderator, dan Fitri Sulistianingsi dengan NIM 2319209 sebagai pemateri ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang integrasi bimbingan dan konseling. Integrasi adalah pembaruan hingga menjadi kesatuan, sedangkan bimbingan sendiri merupakan suatu proses bantuan kepada individu sebagai bagian dari program pendidikan yang dilakukan oleh tenaga ahli agar individu mampu memahami dan mengembangkan potensi secara optimal dengan tuntutan lingkungan. Dan konseling merupakan hubungan yang bersifat membantu agar konseling dapat tumbuh ke arah yang dipilihnya dan agar dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Baik, selanjutnya poin yang kedua, keterkaitan antara berbagai bidang bimbingan dan konseling. Bidang bimbingan diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama, bimbingan pribadi, yang kedua, bimbingan sosial, dan yang ketiga, bimbingan akademik, dan yang keempat, bimbingan karir. Nah, dari 4 bidang bimbingan ini terdapat saling keterkaitan. Layanan bimbingan dan konseling di SD merupakan layanan spesifik yang diberikan kepada siswa agar ia memperoleh kesempatan berkembang secara optimal sesuai dengan potensi dan minatnya, mampu mengenali dirinya sendiri dan lingkungannya, dan mampu mengarahkan diri, dan pada akhirnya mampu memecahkan masalah yang kemungkinan dihadapi dalam hidupnya. Layanan bimbingan dan konseling memfasilitasi siswa dengan menyampaikan informasi yang diperlukan, memberikan pengarahan, memberikan motivasi, membantu mengenali diri melalui layanan tes, menunjukkan resiko-resiko atas pilihan yang ada, memberikan nasihat jika diperlukan. Nah, kemudian ada tugas perkembangan yang harus dilaksanakan, dikuasai dengan baik oleh setiap siswa. Keberhasilan dalam melaksanakan tugas perkembangan akan menimbulkan rasa bahagia dan sukses bagi perkembangan masa selanjutnya. Namun sebaliknya, jika gagal, maka akan menimbulkan rasa tidak bahagia, ditolak masyarakat, dan berkesulitan dalam perkembangan selanjutnya. Untuk bisa melaksanakan dan menguasai tugas-tugas perkembangan itu, siswa membutuhkan layanan bimbingan yang diberikan oleh sekolah. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu mengenai contoh kombinasi bimbingan dan konseling pada setiap pembelajaran. Dalam melaksanakan program bimbingan dan konseling di sekolah, terdapat berbagai macam paradigma atau pendekatan. Nah, paradigma atau pendekatan ini merupakan pola pikir yang menjadi acuan ketika sekolah itu melaksanakan program bimbingan dan konseling. Ada 4 pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan krisis, yang kedua pendekatan remedial, yang ketiga pendekatan preventif, yang keempat pendekatan perkembangan. Nah, pada pendekatan krisis, pendekatan ini lazimnya juga disebut pendekatan klinis. Dalam pendekatan ini, guru bimbingan konseling dilakukan untuk mengatasi krisis atau masalah serius. Ciri utama yang ada pada pendekatan ini adalah konselor menunggu kedatangan konseli, menyampaikan masalahnya untuk dicarikan jalan keluar. Nah, untuk pendekatan remedial, yaitu sesuai dengan namanya remedial berarti perbaikan, maka program bimbingan dan konseling dilakukan untuk dapat menyelesaikan masalah
dengan cara memperbaiki hal-hal yang menimbulkan masalah pada si konselor. Nah, selanjutnya yaitu pendekatan preventif. Pendekatan ini merupakan suatu upaya bimbingan yang diarahkan untuk mencegah munculnya masalah pada peserta didik. Dalam melaksanakan pendekatan ini, konselor harus memperhitungkan berbagai kemungkinan masalah yang bisa muncul dalam kehidupan peserta didik. Nah, untuk pendekatan perkembangan sendiri yaitu pendekatan perkembangan yang mengarah pada program bimbingan yang ditujukan untuk memfasilitasi perkembangan peserta didik. Setiap peserta didik akan mengalami perkembangan dari waktu ke waktu untuk mencapai tingkat perkembangan yang lebih tinggi. Nah, contoh kasusnya yaitu seperti guru berusaha membawa siswa untuk membangun pengetahuan dengan cara menemukan dan membangun pengetahuan dengan menciptakan satu kelompok belajar sehingga dapat memudahkan guru dalam memberikan tugas, baik itu individu maupun kelompok. Hanya saja sekolah yang terletak di perkotaan, siswanya harus lebih aktif untuk mencari bahan untuk kelengkapan tugasnya. Karena di suatu perkotaan itu jangkauannya lebih mudah ditemukan. Sedangkan sekolah yang terletak di pegunungan sedikit sulit untuk menyelesaikan tugas karena di pegunungan untuk mencari koran untuk tugas clipping dari koran, itu koran termasuk barang yang langka di pegunungan. Jadi untuk daerah pegunungan, guru ikut serta dalam menyelesaikan tugas dari siswanya. Selanjutnya, contoh yang kedua ada contoh praktik bimbingan dan konseling yang dilakukan guru. Antara lain mengajak peserta didik membaca Al-Quran, merenungkan kasih sayang orang tua terhadapnya, menunjukkan akibat dari perbuatan buruknya, memberikan sanksi atas perbuatan buruk yang telah dilakukan peserta didik, dan mendorong peserta didik untuk membaca buku cerita di pojok baca dan gerobak baca pada setiap jam istirahat. Guru biasanya memulai aktivitas konseling dengan meminta peserta didik membaca Al-Quran atau dengan melaksanakan sholat sunnah terlebih dahulu. Kemudian dilanjutkan dengan mengajak peserta didik memikirkan dampak perbuatan bagi dirinya, bercerita tentang orang tuanya dan orang di sekitarnya. Materi yang selanjutnya ada beberapa bimbingan yang dapat dilakukan guru kelas. Yang pertama, ada guru kelas dapat memadukan materi bimbingan dan konseling ke dalam materi pembelajaran yang sesuai. Yang kedua, pemilihan media pembelajaran yang mendukung kemandirian peserta didik dalam belajar dan yang sekiranya dapat mempermudah anak dalam memahami materi pembelajaran. Baik, kesimpulan dari pemaparan dari kelompok kami, pelaksanaan bimbingan dan konseling sangat diperlukan di sekolah dasar, karena dalam praktiknya tidak sedikit di antara peserta didik yang mengikuti proses belajar mengajar menghadapi masalah yang berasal dari dirinya sendiri dan lingkungan sekitar. Di antara permasalahan peserta didik yang kerap ditemui di lapangan. Oleh karena itu, pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah dasar bertujuan untuk memberikan layanan yang spesifik untuk membangkitkan semangat belajar peserta didik, menumbuhkan motivasi yang rendah, sehingga muncul dorongan untuk belajar pada diri peserta didik. Mungkin cukup itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.